اهدنا الصراط المستقيم. Kenapa orang tua Nabi SAW di masa fatrah yang Nabi belum diutus menjadi Nabi, kemudian orang tuanya meninggal, kenapa kita hukum meninggal dalam kondisi kafir? Apalagi sebagian ulama mengatakan di neraka, sebagaimana zahir daripada hadis. Bagaimana dengan ayat ini? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak mengutus, tidak mengadab sampai kami utus seorang rasul, dan tidak ada rasul mereka di masa fatrah. Ini sisi pendalilan cukup kuat. Tapi ini hadisnya, ayatnya terlalu umum maknanya. Ini nas. Ini abi wa abaka finnar, ayahku di neraka. Ibuku tidak boleh dimohon ampun baginya. Ya, kenapa? Karena meninggal dalam kondisi musyrik, ya. Tapi ayat ini dia umum, ya. Namun ada dalil-dalil begitu banyak yang akhirnya mengkhususkan ayat ini. Namun ternyata perhatikan, ya. Di masa tersebut ada orang-orang yang mengenal tauhid. Bahkan di masa tersebut ada yang mendakwahkan tauhid. Meskipun Nabi belum berdakwah. Di masa tersebut ada yang divonis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memvonis mereka masuk neraka. Ini 3 pendalilan yang menjadikan keumuman ayat ini melemah, ya. Jadi tidak contohnya pertama, di masa tersebut ada orang-orang yang mengenal tauhid. Berarti ada ajaran yang tersisa, di antaranya orang-orang terkenal dengan Al-Ahnaf, di antaranya Al-Qus bin Sa'idah. Bisa lihat, silakan browsing, cari Al-Qus bin Sa'idah, yaitu seorang yang bertauhid sebelum Nabi diangkat menjadi seorang rasul, ya. Kemudian antaranya ada namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal dia Nasrani tapi dia bertauhid. Dia bertauhid. Kemudian di antaranya Zaid bin Amr bin Naufal. Zaid bin Amr bin Naufal, dia adalah anak pamannya Umar bin Khattab. Namanya Umar bin Khattab bin Naufal kalau tidak salah, ya. Jadi dia adalah sepupunya Umar. Zaid bin Amr bin Naufal inilah ayahnya jadi Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid 10 orang dijamin masuk surga, yang ke-10 dia. Rasulullah mengatakan 10 orang dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid. Inilah bapaknya, namanya Zaid bin Amr bin Naufal. Kalau saya tidak salah ingat, ya. Nah, inilah anaknya dijamin masuk surga. Bapaknya dulu dia menyerukan tauhid. Saya sebutkan riwayat-riwayatnya dari Asma binti Abi Bakar. Kalau tidak salah, dia melihat dia bersandar di Ka'bah, kemudian dia menyuruh orang-orang untuk bertauhid, untuk mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia tidak mau makan sembelihan kepada selain sembelihan musyrikin. Dia mengatakan, gimana ini kambing, onta Allah ciptakan, kemudian kalian menyembelih dengan nama berhala-berhala. Harusnya kalian menyembelih dengan nama Allah. Dia bertauhid dan dia menyuruh kepada tauhid. Zaid bin Amr, sepupunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ada orang yang mengenal tauhid, ya. Dan ajaran Ibrahim masih tersisa. Bagaimana tidak tersisa? Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah dan itu lokasinya di Mekah. Kemudian ajaran Ibrahim diteruskan oleh putranya Ismail dan semua Quraisy keturunan Ismail alaihissalam. Masih ada sisa-sisa tauhid, buktinya orang-orangnya masih ada, dikenal dengan Al-Ahnaf. Berarti ada nilai-nilai tauhid yang tersebar, ya. Allah alam sejauh mana, tapi intinya masih ada nilai. Kemudian juga Waraqah bin Naufal, benar Nabi Isa tidak diutus. Perhatikan sini, ini sisi pendalilan yang dakik atau yang dalam, ya. Benar Nabi Isa tidak diutus kepada orang-orang Quraisy. Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel. Ya. Tetapi kata para ulama, kalau masalah tauhid yang mendengar harus ikut. Berbeda dengan perincian syariat. Seperti Nabi Musa tidak diutus kepada Fir'aun. Nabi Musa tidak diutus kepada Fir'aun, dalam sisi dia hanya diutus kepada Bani Israel. Tetapi masalah tauhid, Fir'aun harus ikut Nabi Musa. Begitu sampai dakwah kepada Fir'aun, dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pun perincian syariat itu syariat untuk Bani Israel. Dan dakwah Nabi Isa sampai ke Arab, sampai ke Mekah. Buktinya ada Waraqah bin Naufal dan itu tauhid. Makanya ketika dikabarkan tentang Nabi, dia langsung ingin masuk Islam. Dia mengatakan, "Ya laitani kuntu jaz'an id akhrajaka qaumuka." Seandainya saya masih muda ketika kau diusir oleh kaummu, ya. Karena setiap nabi akan diusir, ya. Intinya berarti ada orang-orang yang mengenal tauhid dan juga ada yang mendakwakan tauhid. Ya, ini ada namanya Ahnaf. Ya, meskipun di masa fatrah ada tauhid. Apalagi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah di situ dan nilainya masih ada. Kemudian yang lebih menakjubkan, ada orang-orang yang divonis oleh Nabi masuk neraka. Orang tersebut mereka di alil fatrah. Di antaranya tadi ayah Nabi. Kemudian ayah orang yang bertanya kepada Nabi, "Di mana ayahku?" Kemudian di antaranya Nabi memvonis juga Abdullah bin Jud'an. Nabi juga memvonis misalnya Amr bin Luhai. Ya, Abdullah bin Jud'an dalam hadis Muslim, hadis Sahih Muslim, Aisyah mengatakannya Rasulullah Abdullah bin Jud'an kana yasilur rahim kana ya Rasulullah Abdullah bin Jud'an dulu menyambung silaturahim begini baik, yukrid dhaif, memulaikan tamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat kebaikannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakul yauman qad rabbi ighfir li khati'ati yaumiddin.
Dia tidak pernah berkata sekalipun, ya Allah ampuni dosa-dosaku yaumaddin, pada hari pembalasan. Dia tidak bermanfaat kebaikannya semua. Sama juga Amr bin Luhai. Kata Nabi SAW, Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini mereka meninggal sebelum Nabi. Amr bin Luhai ini meninggal sebelum Nabi SAW. Ya. Abdullah bin Jud'an meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Amr bin Luhai al-Khuzai juga, Luhai dia Nabi mengatakan, Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai. Mungkin dia meninggal sebelum Nabi lahir. Yajurru qasbahu finnar. Dia menggeret susunya di neraka jahanam. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, di annahu awwalu man sayyaba sawaib. Dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Dia yang pertama kali mengimpor kesyirikan dari negeri Syam ke kota Mekah. Di neraka. Padahal di masa fatrah. Nabi belum diutus. Contohnya juga adalah Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim, sahabat yang masyhur. Dia bertanya, Rasulullah, ayahku dahulu. Hatim At-Ta'i ini terkenal sangat baik. Memuliakan tamu, orang terkenal sangat baik. Maka anaknya tanya, Rasulullah, bagaimana ayahku? Lalu dulu kebaikan-kebaikan. Kata Nabi SAW, kana abuka arada amran fa asabahu. Rasulullah kasih isyarat, ayahmu dulu ingin dipuji dan dia mendapatkan. Artinya dia melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua tiga kondisi ini menjelaskan bahwasanya ayat ini masih terlalu umum sehingga lebih khusus ada dalil yang mengkhususkan keumuman ayat ini, sehingga berdalil dengan ayat ini tidak begitu kuat kalau kita hadapkan dengan hadis-hadis yang merupakan nas dalam permasalahan, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.